Aku melihat ke bawah dan ternyata itu adalah darah. Darah itu masih segar dan aku menginjaknya. Sepatuku berlumuran darah itu. Tapi aku tak peduli, aku tetap terus mengawasi Ardian. Ternyata darah yang kuinjak berasal dari kantong plastik berwarna hitam milik Ardian. Entah apa isi kantong plastik tersebut. Yang jelas darah menetes dari kantong plastik tersebut. Aku melihat Ardian masuk ke dalam suatu ruangan. Ruangan itu awalnya terhalang oleh lemari besar. Lalu Ardian mendorong lemari tersebut dan terlihatlah sebuah pintu. Ardian pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Tak beberapa lama kemudian, Ardian keluar dari ruangan tersebut dan pergi entah kemana. Karena aku penasaran dengan ruangan tersebut, akhirnya aku mencoba masuk ke ruangan tersebut. Saat aku masuk ke ruangan rahasia tersebut, aku mencium bau amis. Banyak cipratan-cipratan darah di lantai ruangan tersebut. Setelah aku masuk lebih dalam, aku baru mengerti bahwa ini adalah ruangan laboratorium. Banyak cairan-cairan yang disimpan di botol kaca. Tak hanya itu, banyak juga kantong plastik berwarna hitam seperti yang dibawa Ardian tadi. Saat aku mulai menyentuh botol-botol kaca yang ada di sana, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi dari luar. Aku yang mendengar itu langsung panik dan mencoba untuk keluar, tapi terlambat. Polisi sudah menyergap masuk ke dalam gudang tua ini. Para polisi yang menyergap masuk, hanya melihat aku saja di dalam gudang tersebut. Ya, hanya tinggal aku saja di dalam gudang tua ini. Ardian dan teman-temannya sudah kabur dari tadi. Akhirnya para polisi membawaku ke kantor polisi dengan tuduhan aku telah menjual organ-organ tubuh manusia. Awalnya aku tidak takut ketika dibawa ke kantor polisi, karena menurutku, aku tidak bersalah jadi buat apa aku takut. Tapi ternyata, Ardian dan teman-temannya sudah menghapus sidik jari dan jejak kaki mereka di gudang tua tersebut, sehingga hanya sidik jariku yang tersisa di gudang tersebut. Bahkan sepatuku yang berlumuran darah, dijadikan bukti oleh pihak kepolisian. Aku berusaha untuk membela diri dan menceritakan semuanya. Tapi tetap saja, polisi tidak percaya. Setelah 3 jam aku menunggu di kantor polisi, akhirnya polisi menyatakan bahwa akulah yang bersalah. Selama 3 jam tadi polisi pergi untuk menyelidiki gudang tua tersebut. Ternyata, kantong plastik berwarna hitam yang ada di ruangan rahasia tadi, berisi organ-organ dalam manusia. Karena hanya sidik jariku yang tersisa di gudang itu, akhirnya polisi menetapkan aku sebagai pelaku di balik semua ini. Karena merasa tak bersalah, akhirnya aku mencoba menelepon Indra untuk membantu memberikan kesaksian kepada kepolisian. Halo, Indra, aku lagi di kantor polisi nih sekarang. Aku dituduh sebagai penjual organ-organ tubuh manusia. Ini semua terjadi karena aku mengikuti Ardian. Kamu segera ke sini sekarang ya, bantuin jelasin ke polisi bahwa aku tidak bersalah. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu ya. Tak beberapa lama kemudian, Indra pun datang ke kantor polisi. Indra mencoba menjelaskan bahwa aku tak bersalah. Tapi tetap saja, polisi tak percaya karena aku tak bersalah. Aku tetap berusaha menjelaskan. Mungkin polisi sudah kesal atau bagaimana. Akhirnya pihak kepolisian menelepon orang tuaku. Setelah mendapatkan telepon dari pihak kepolisian, ibuku langsung pergi ke kantor polisi. Sementara ayahku masih berada di luar kota karena urusan pekerjaan. Rian, apa yang kamu lakukan? Kamu itu mempermalukan nama keluarga Rian. Kamu tahu gak, papa sama mama banting tulang demi membiayai sekolah kedokteran kamu. Sekarang kamu udah jadi dokter. Papa dan mama berharap kamu bisa jadi dokter yang bisa membantu dan menyelamatkan orang-orang di luar sana. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kamu malah menjadi dokter yang membuat orang harus kehilangan nyawanya. Enggak, Ma. Mama dengerin penjelasan Rian dulu, ini cuma salah paham aja, Ma. Mama udah gak mau dengerin penjelasan kamu. Kamu itu udah jelas-jelas bersalah.
Kamu itu sudah mengkhianati kepercayaan Mama. Sekarang Mama mau pulang. 3 hari lagi Papa dan Mama akan datang ke persidangan kamu. Mulai sekarang, Mama gak akan lagi percaya terhadap kata-kata kamu. Aku hanya bisa diam ketika mendengar kata-kata mamaku. Aku sangat sedih ketika orang yang sangat aku sayangi tidak mempercayai aku lagi. Aku tahu mama kecewa dan sedih ketika mengetahui perbuatanku. Tapi sebenarnya aku tidak bersalah. Aku akan buktikan kepada mama dan papa bahwa aku tidak bersalah.